Pendidikan menjadi salah satu aset yang penting dalam memfasilitasi segala aspek perkembangan dari peserta didiknya. Melalui pendidik profesional akan berkembang sumber daya manusia berkualitas yang mampu memajukan peradaban suatu bangsa. Di Indonesia, pendidik saat ini diarahkan kembali pada salah satu pemikiran hebat dari tokoh pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama membahas pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai bahan refleksi yang patut untuk dihayati atau dijiwai. Sebagai bagian dari roh kekayaan intelektual yang mampu menerobos dimensi waktu. Ki Hajar Dewantara yang memiliki nama asli yaitu Suwardi Suryaningrat, lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Dari bapak bernama Suryaningrat yang merupakan cucu dari Pakualam III dan ibunya yaitu Raden Ayu Sandia. Ki Hajar Dewantara merupakan seorang bangsawan sekaligus tokoh nasional yang mempelopori pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia pada masa kolonialisme. Hari kelahiran tokoh ini kemudian dijadikan sebagai peringatan Hari Pendidikan Nasional di setiap tanggal 2 Mei. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara membangun sekolah yaitu Taman Siswa di Yogyakarta, yang mana seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Ki Hajar Dewantara juga begitu memperhatikan kemerdekaan batin dari peserta didiknya dan pendidikan yang sesuai dengan kodrat keadaan. Ki Hajar Dewantara dalam bukunya yang berjudul Karya Ki Hajar Dewantara bagian pertama tentang pendidikan tahun 1977 halaman 3 menjelaskan bahwa pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan hidup batin manusia. Artinya bahwa kehidupan batin anak-anak tidak dikekang, sehingga potensi-potensi dalam diri anak dapat dioptimalkan. Pada kemerdekaan batin anak muncul dari dasar-dasar pendidikan barat zaman kolonial, yaitu Legerin, Touch and Ardor. Nah, sehingga dalam prinsip Ki Hajar Dewantara, pendidik perlu menjaga kelangsungan hidup batin anak yang jauh dari pemaksaan. Selanjutnya, pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara di dalam bukunya halaman 14 diartikan sebagai daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tumbuh anak. Paham tersebut selaras dengan 3 unsur perkembangan penting yang dikemukakan oleh John Sandrock dalam bukunya yang berjudul Lifespan Development tahun 2011 halaman 15, yaitu Biological Process, Cognitive Process, dan Social Emotional Process. Proses biologis yang disampaikan oleh Sandrock selaras dengan perkembangan tumbuh anak yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian, proses kognitif yang disampaikan oleh Sandrock selaras dengan perkembangan pikir dari anak yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan yang terakhir, proses sosial emosional dari Sandrock
selaras dengan budi pekerti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara di bukunya yang terbit tahun 1977, halaman 15, memaparkan bahwa segala alat usaha dan cara pendidikan harus sesuai dengan kodratnya keadaan. Kodratnya keadaan dapat dimaknai dalam dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam bermakna tempat masyarakat itu berada. Artinya bahwa segala aspek pendidikan harus sesuai dengan kondisi di mana peserta didik itu tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, kodrat zaman bermakna bahwa walaupun alamnya sama, namun situasi dan kondisinya tidak sama dari waktu ke waktu. Artinya bahwa masing-masing zaman memiliki tantangannya sendiri. Misalnya, pada era industri 4.0 yang saat ini sedang terjadi, setiap aspek terintegrasi dengan teknologi digital. Kemudian, karakteristik dari peserta didik yang saat ini menjadi siswa yaitu masuk dalam generasi Z dan post Z, yang mana memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap teknologi atau disebut sebagai teknoleg. Tentunya hal tersebut menjadi tantangan bagi pendidik, yaitu dengan harus ada dan mampu menyesuaikan pembelajaran dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Dengan dasar kodrat keadaan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, setelah mengetahui beberapa pemikiran intelektual dan dari Ki Hajar Dewantara, tentu kita sebagai pendidik harus sadar, sabar, dan peka dalam menangkap segala aspek yang dapat mengoptimalkan potensi dan memerdekakan batin peserta didik. Melalui cuplikan video ini, saya berharap pendidik kemudian memiliki semangat untuk mendalami dan menjiwai pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, sehingga mampu mengimplementasikan dalam pembelajaran di ruang-ruang formal maupun informal. Saya Ferda, saya ucapkan terima kasih.